Ini Pak, tentu harus dipisah dulu ya antara ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan-bacaan salat yang bukan ayat Al-Quran. Kalau ayat-ayat Al-Quran itu sudah memadai bagi kita, ya, meskipun belum sempurna tapi sudah memadai. Jika kita mengimani bahwa ini yang saya dengar firman Allah, ini firman Allah ini yang saya dengar. Imam misalnya baca dalam salat, saya tidak tahu itu terjemahannya, apalagi diambil dari Quran besar ya, istilah itu Quran besar. Apa artinya itu? Kalam Allah itu firman Allah yang diperdengarkan kepada kita. Waktu saya lihat di TV Pak, itu waktu Presiden Amerika ya, siapa dulu, Obama ke Indonesia, kan pidato bahasa Inggris. Orang terpesona. Saya tidak paham juga apa yang dipidatokan karena saya tidak paham bahasa Inggris. Orang lain juga mungkin banyak yang tidak paham, tapi rasa-rasanya kurang, seperti terpesona, kagum, karena di hatinya itu di presidennya Amerika ini manusia Pak. Walillahil masalul a'la. Tentu Allah sangat jauh untuk diperumpamakan. Allah sangat jauh untuk diperumpamakan. Kalau bapak-bapak misalnya pergi umrah, terus salat Jumat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, khatibnya baca khutbah itu berbahasa Arab. Muhammad mungkin tidak paham Pak ya. Tapi seperti di surga saja rasanya mendengar khutbah ini. Padahal tidak paham Pak itu. Tidak paham. Karena itu kita ini bahasa Arab ini. Itu baru bahasa Arab. Apalagi kalau Al-Quran bukan sekedar bahasa Arab, tapi itu adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sampaikan tadi, yang dihadirkan di hati itu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, bahwa ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biar kita tidak tahu artinya, pasti itu mempengaruhi jiwa itu. Pasti mempengaruhi jiwa. Itu kalau ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau bacaan-bacaan yang lain bukan ayat Al-Quran, tentu sebaiknya kita tahu maknanya. Sami Allahu liman hamidah, makna globalnya lah paling tidak. Oh ternyata Sami Allahu liman hamidah itu Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana walakam, oh ternyata maknanya itu Tuhan kami hanya padamu lah pujian. Ya, hanya mohon maaf Pak, kita ini manusia kadang ingin hasil yang maksimal, tidak mau berupaya yang maksimal. Pernahkah kira-kira kita meluangkan waktu dalam hidup kita untuk mempelajari itu makna dari bacaan-bacaan salat? Kita luangkan waktu untuk membaca itu. Oh ternyata ini makna bacaan salat. Apalagi setiap hari kita lakukan ini salat. Tiap hari kita lakukan. Kenapa kita tidak luangkan waktu itu untuk mempelajari itu makna dari bacaan-bacaan salat tersebut? Jadi alokasikanlah waktu kita pelajari. Oh, ini maknanya, ini maknanya. Ya, minimal tahu dulu artinya. Ya, kita hayati maknanya. Insya Allah akan beda salat yang kita lakukan tanpa memahami makna dari yang dibaca dengan memahami apa yang dibaca tersebut. Cuma sekali lagi, ya haruslah kita ada effort, ada usaha juga. Ya, jangan hanya sering di pengajian, Ustaz bagaimana caranya saya bisa khusyuk, ditanya, kira-kira kau sudah luangkan waktu tidak untuk membaca? Oh belum juga. Mau hasil yang maksimal, usahanya yang minimalis, itu tidak bisa. Barangkali itu. Wallahu a'lam.